Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Permata, selamat datang di Permata Talks, ruang bincang inspiratif dari Sekolah Islam Terpadu Permata Mojokerto. Bersama saya, Fairuz Hasna Hamidah, yang akan menemani Sobat Permata di event Permata Talks pagi ini. Nah, Sobat Permata, hari ini kita kedatangan tamu spesial loh. Seorang wali murid yang bukan hanya menyekolahkan satu atau dua anaknya yang bersekolah di SIT Permata ini, tapi 4 anaknya sekaligus. Preplos dulu dong. Luar biasa. Nah, kita akan dengarkan langsung bagaimana pandangan beliau tentang sekolah Islam, pendidikan karakter, dan perjalanan membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang bernilai ini. Kita sambut Bunda Diana. Aplausnya dulu dong, Sobat Permata. Iya, oke. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah luar biasa, pagi ini bisa bertemu dengan Ustazah yang luar biasa hebat juga ya. Masya Allah. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih Bunda sudah meluangkan waktunya untuk hadir di event Permata Talks pagi ini. Nah Bunda, bisa kenalan dulu Bun ke Sobat Permata yang lagi menonton video ini? Monggo, Baik, Bunda. terima kasih. Izin pantun dulu ya Ustazah ya. Monggo, Masya Allah. Dira ekspektasi nih. Bundanya sudah mempersiapkan, luar biasa. Ya, Nggak Bun. mempersiapkan sih Ustaz, tiba-tiba aja gitu Oh, kan. iya. Siap. Karimun jawab, pulaunya sangat jauh ya. Cakep. Lebih jauh jalan-jalan ke kota Mekah. Cakep. Alhamdulillah di pagi yang berkah ini kita dapat bersua. Cakep. Dengan izin Allah, semoga hari ini penuh dengan berkah. Amin. Luar biasa. Terima kasih, Ustazah. Saya wali murid dari 4 orang anak. Alhamdulillah itu titipan dari Allah yang Masya Allah luar biasa sekali. Karena semuanya memiliki karakter yang berbeda-beda, Gusti. Yang kakak itu, apa sih, kalau saya bilang mereka itu seperti pelangi, berwarna-warni gitu kan. Mewarnai sekali hidup saya gitu kan. Ada yang berwarna biru. Kakak itu berwarna biru karena dia kan lebih ke apa? Kalem, terus introvert gitu gitu. Oh, yang pertama ya Bun ya. Nggih. Kalau anak pertama mungkin gitu nggih, tapi kok saya enggak gitu. Terus kalau yang anak kedua itu bawaannya kan ekstrovert. Jadi semua yang dia terima itu harus dia keluarkan gitu kan, dia luapkan. Dan dia tuh selalu yang say hello sama semua orang. Mungkin Ustazah di sini kenal semua ya. Anak yang nggak bisa diem, hal-hal kecil yang menurut dia bisa diucapkan akan diucapkan. Saya takutnya itu akan menyinggung perasaan orang lain gitu kan. Kami kontrolnya seperti itu. Kalau anak ketiga ini follower pada anak kedua. Tapi dia memiliki kreativitas yang tersendiri nggih. Mungkin dalam bidang akademik dia tidak seperti kakak-kakaknya. Cuma dia itu lebih yang ke ini, kepeduliannya sangat tinggi, amat sangat tinggi sekali kalau dengan orang lain gitu kan. Nah, kalau yang juru kunci ini dia itu lebih ke ini, lebih ke apa? Aku kan paling kecil, jadi semua boleh dong aku minta gitu loh, menangan gitu. Anak terakhir ya Bun ya. Iya. Istilahnya menang sekali kan dia. Tapi kakak-kakaknya yang ngerem. Kamu nggak boleh gitu, jangan mentang-mentang kamu paling kecil ya, kamu paling menang sendiri. Dan saya kan kontrolnya juga nggak boleh gitu dek, bukannya nggak boleh gitu, harus berbagi nak. Mungkin kakak dulu belum sempat Anda belikan, sekarang ayolah kita berbagi gitu. Siap-siap. Dan karena memiliki karakter yang beda-beda itu saya serasa memiliki sekolah sendiri di rumah Masya Allah. Dan tiada hari tanpa demo di rumah itu kan, kayak demo di depan Istana Negara gitu. Ini waktunya belajar yang oke, kakaknya belajar. Kakak yang laki-laki belajar. Adiknya yang paling kecil nih iseng kan ya Us. Apa sih? Kakak ngapain sih? Diganggu lah. Karena kakaknya nggak suka diganggu. Kakaknya cenderung penyabar ya Us. Apa tipenya itu? Melankolis ya? Iya, melankolis. Iya. Dia jadi
sekali 2 kali diganggu nggak didiemin, 3 kali dikejar lah si adik. Lah adiknya nggak terima. Bukan aku kok, kakak duluan yang mukul aku, yang nyubit aku. Karena kamu itu loh dek, di depan mata aja masih bilang begitu. Apalagi kalau kita nggak di depan mata, kamu pasti mengatakan hal-hal yang tidak sama. Nggak boleh begitu dek. Enggak, kakak duluan. Dia selalu mencari pembelaan sama ayahnya kan gitu. Seolah-olah ayahnya itu pelindung bagi dia kan gitu. Benteng terakhir buat dia kan gitu kayak. Kalau yang nomor 2 ini dulu waktu masih kecil suka ganggu kakaknya belajar juga. Emang kamu pelajarannya nggak sama toh? Enggak, kan aku masih kelas 1, kakak sudah kelas 3. Ya jelas beda sayang pelajarannya. Kakak levelnya sudah level 3, kamu masih level 1 kan, kami bilang gitu. Kalau yang nomor 3 ini, biarin aja, kalian mau ngapain lah. Aku punya mainan sendiri gitu. Oh iya, Fahri memang kayak punya kehidupan sendiri gitu. Iya. Jadi dia lebih asik sendiri dan kalau dia pengen ngajak main gitu kan, mau nggak main sama aku? Mau nggak main sama aku? Oke, main. Gini ya mainnya. Cuma dia kalau lagi nggak enak body nih langsung tutup. Yowes, nggak jadi main. Gitu loh Oke, berarti like pelangi banget ya Bun ya, pelangi banget di dalam rumah seperti sekolah ya Bun. Iya. Sekolah. Tapi sekolahnya seru Bun, 4 anak dalam satu rumah. Luar biasa. Luar biasa. Nah, selanjutnya nih Bun, apa sih yang membuat Bunda pertama kali tertarik menyekolahkan 4 anak Bunda di SIT Permata ini? Apa ya sebenarnya kan waktu kakak masuk ke sini itu 2017 gitu. Iya. 2017 itu bersamaan dengan ayah itu harus sekolah juga di Bandung selama 1 tahun. Otomatis keempat itu kan saya sendiri yang handle ya. Sekolah mereka, apalagi adik-adiknya kan masih belum sekolah. Kakak masuk waktu itu yang nomor 2 juga masih TK ya. Tanya sama guru sekolahnya itu kan kebetulan di RA Depak ya kakak. Bu Feti, antara sekolah ini sama sekolah ini bagusnya yang mana ya? Saya kan perbandingan seperti itu. Kalau di sini itu Bunda memang ada plus minusnya. Kalau di sekolah di sini itu pelajaran agamanya lebih banyak. Kalau yang di Permata itu karena dia mengacu sama Kemendikbud ya. Iya, Kemendikbud. Itu kan jadi dari nasional juga ada, dari Departemen Agama juga ada. Terus saya tanya lagi ke lingkungan di kantor saya yang kebetulan anak-anaknya kan juga ada yang sekolah di bawah Departemen Agama langsung ya Ustazah. Mbak, kalau di sini tuh pelajaran agamanya lebih banyak. 14 atau 16 mata pelajaran agama aja. Oh gitu. Tapi kalau di Permata memang mungkin lebih sedikit, nggak ada apa nggak kalau istilahnya itu saya juga nggak ngerti nggak. Karena kami kan di sini jujur nih buta banget sama Mojokerto karena baru pindah kan. Oh gitu. Jadi aslinya dari mana tuh Bun? Saya asli Jawa Tengah. Oh gitu. Kebetulan dinas pertama saya di Jakarta, ayah di Surabaya. Oh iya. Jadi kan nggak tahu banget sih Mojokerto padahal imut begini gitu. Berarti yang asli orang Mojokerto siapa Bun? Nggak ada. Berarti dari luar semuanya? Iya. Kamilah yang asli Mojokerto Ustazah. Kamilah karena lahir di sini. Iya. Kalau yang lainnya Magelang. Oh gitu. Iya seru nih Bun. Terus tanya-tanya, saya kasih pilihan itu sama Atala. Kakak ini ada sekolah 2, saya kasih 2 aja Yang sekolah di bawah Departemen Agama langsung sama SDIT. Dia bilang aku Permata aja ndak. Dan itu daftarnya in your time. Hamin berapa Bun? Hari itu juga ditutup. Luar biasa gitu. Hari itu juga pendaftaran ditutup. Hari itu juga kita kejar tayang kemana-mana nanya kan. Kebetulan punya teman senior saya. Bang izin bisa minta informasi pendaftaran sekolah. Ditanyakan sama istri beliau, kebetulan ngajar juga kan di TK. Disampaikan sama iya kami hubungan sama TU-nya Permata. Dia bukan pendaftaran terakhir kapan ya Ustadz? Besok Bun. Hari itu juga kami kesana kesini nyari melengkapi informasi dan itu pun pas pagi. Ayo Kak buruan Kak. Karena tidak tahu tempatnya kami naikinlah ojek online. Dan si ojek itu ternyata nggak tahu. Bilangnya tahu istri.
kami diantar sampai SMP. Begitu di sana, Ustazah mohon maaf mau daftar buat apa Bunda? SD. Oh SD di Kubau sana. Balik lagi lah kami ke sini. Itu wali murid yang daftar kan sudah banyak, kan karena ada ini apa Ustazah tes buat anak-anak sendiri kan waktu itu dites sendiri, orang tua juga sendiri kan. Bismillah aja lah kalau memang rezekinya di sini ya wis di sini. Jadi pasrah banget Hari itu juga ditutup, hari itu juga kami berangkat ke sini. Bismillah kalau memang rezeki anak saya diterimalah dia di sini gitu kan. Karena saya begitu melihat, oh sekolahnya nyaman ya gitu kan. Meskipun istilahnya kalau untuk sekolah yang bertaraf tinggi gitu, biasa sederhana gitu kan, karena kan mungkin juga masih dalam tahap perkembangan pembangunan gitu kan. Sudah kami antar ke sini dan alhamdulillah diterima dikasih pemberitahuan menyatakan bahwa atas nama Ananda Atalah Hamar Ramadan lulus gitu loh. Ya Allah, alhamdulillah. Setelah itu perasaan Bunda ketika diterima itu seperti apa? Apa yang Bunda rasakan? Luar biasa, bangga sekali Ustaz. Bangga sekali. Luar biasa. Oke. Nah Bun, ini kan yang pertama dengan perjalanan yang seperti itu, luar biasa ya, effortnya ya, Masya Allah. Nah, terus yang sampai Bunda yakin mantep pol menyekolahkan sampai kedua anak yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai semuanya di Permata ini apa? Karena kalau pulang sekolah itu kan pulang sekolah itu Cesha kan saya ajak ke sini jemput kakak ya. Aku mau ikut sekolah sama kakak. Oh langsung gitu ya? Iya. Langsung jadi jatuh cinta dari pandangan pertama gitu ya. Kebetulan wali kelasnya Ustazah Eka kan. Ya beliau begitu care sekali gitu kan. Karena kan anak saya introvert jadi saya sering komunikasi sama beliau. Ustazah Atalah bagaimana di kelas gitu kan. Dia bisa bergaul nggak sama teman-temannya, pelajarannya bagaimana gitu kan. Alhamdulillah bisa mengikuti. Jadi kan saya ya sudah aman dan nyaman gitu kan. Apalagi kan dalam satu kelas itu ada ustazah pendamping juga kan jadi kan terawasi anak-anak. Ya wis lah berarti dia di situ nyaman. Setiap kali pulang sekolah saya tanya gimana teman-temannya. Namanya anak cowok Us? Ya gitulah. Baik. Ada yang ganggu enggak? Khawatirnya kan karena dia pendiam, terus ada teman-teman yang aktif kayak anak saya nomor 2 itu kan. Jadi bukan diusilin, diajak main, tapi anaknya nggak mau gitu loh, Us. Aman ya sudah, pelajarannya juga saya lihat kan, Us. Oke, pelajarannya, waktu itu saya masih bisa ngikutin. Sekarang pun saya berusaha mengikuti gitu loh, Us. Ya sudah, Cesha minta di situ, dia masuk kelas 1, adik-adiknya, paling kecil itu masuk playgroup, Us. Playgroup di situ, Fahri masuk TK, jadilah kita rombongan masuk ke Permata semuanya. Masya Allah, luar biasa nih. Nah, Bun, selanjutnya nih, saya pengen tahu, barangkali ada pengalaman cerita menarik nih, Bun, dari keempat putra-putri Bunda yang bersekolah di sini. Ceritanya apa nggak, Us? Kebanyakan ceritanya itu dari Cesha, Us. Cesha? Apa, Bun? Dia kan anak yang ekstrovert ya. Iya. Kalau kakak itu kan diam-diam, tapi waktu itu ada lomba lomba hafalan Al-Qur'an. Alhamdulillah dia juara 1 gitu kan. Jadi bunda-bunda yang lain, kok bisa ya Bun ya, Atalah juara 1, belajarnya gimana gitu kan. Iya, belajarnya seperti biasa karena saya kan nggak menekankan ayo belajar enggak. Apa yang kamu belum mengerti tolong pelajari, yang nggak tahu kalau di rumah tanyakan sama Enda, nanti Enda bantu bagaimana caranya gitu kan. Kalau Cesha ini kan dia senang kegiatan luar, dalam artian dia selalu pengen ikut, aku pengen ikut ini, aku pengen itu, kok kakak ikut, aku enggak gitu loh. Kamu nggak boleh iri begitu, kakak kan sudah kelas 5, jadi kan kakak bisa kemah di luar. Aku kan harusnya juga ikut, kenapa nggak boleh ikut gitu loh. Tapi mentalnya dia tuh belum yang siap 100% ya. Masih kesana kesini gitu kan. Oke lah, nggak apa-apa.
Cuma kalau ada event-event tertentu yang dia nggak bisa ikut, jadi dia murung gitu kan. Sama kayak kemarin dia kan ikut akselerasi Al-Quran itu gitu. teman-temannya ikut semua, dia enggak. Jadi dia bersedih gitu kan, karena kami itu ada kegiatan kantor ayah. Jadi kan mau nggak mau harus diajak gitu kan. Kalau ditinggal di rumah gimana? Karena kami menginap. Dia protes sebenarnya. Nggak mau, ya wes terserah. Ikut, terus dia chatting sama temannya, Mas. Sambil bersedih karena nggak bisa ikut. Ya wes lah, nggak apa-apa, nanti diganti lagi gitu loh. Dan menurutnya dia selalu yang jadi, aku loh ndah jadi pemimpin. Aku loh ndah selalu ditunjuk jadi ketua regu gitu loh, Us. Ya wes, nggak apa-apa, lanjutkan. Iya Bun. Nah, kalau boleh tahu nih Bun, dari anak yang pertama sampai yang terakhir berapa tahun berarti Bunda sudah menyekolahkan kira-kira anak semuanya di Permata ini? Dari 2017 ya Us, 2017 kemudian sebelum Covid itu 2019 ya. Berarti startnya dari 2017 ya Bun? Iya, 2017 ya. Berarti sudah sekitar 7 tahun, 8 tahun ya Bun ya? Iya, kan kakak sekarang kelas 8 gitu, 8 tahun. 8 tahun ya Bun ya. Nah, apa sih Bun manfaat dan perasaan nyaman yang paling Bunda rasakan selama Bunda menyekolahkan 4 anaknya Bunda di SIT Permata ini? Saya kira di sini lingkungannya aman ya Ustazah. Dalam artian di sini masih bisa terpantau ya dari kami orang tua. Karena kan kalau di luar juga ada petugas keamanan yang sewaktu-waktu bisa membantu kami. Seperti kami terlambat jemput, diteleponkan, Bunda, ini Mbak Cesha sudah di sini, Mas Fahri udah di sini, kami udah di sini. Oke Pak Peggy, matur nuwun. Siapa ya Pak Peggy-nya? Oh luar biasa, hafal sekali Ustazah. Tadi juga ketemu beliaunya di bawah. Bunda, Pak Martin, Pak Peggy, gitu kan. Kami ada janji sama Ustazah Eka, cuma kami terlambat. Oh gimana Bunda? Jadi kalau mungkin kami kelamaan nunggu di bawah, saya carikan Bun ke atas, gak usah Pak Peggy, tidak apa-apa saya tunggu di sini, gak apa-apa nanti kasihan Bunda nunggu lama gitu loh Us. Memang kalau Pak Peggy itu terkenal Bun, rapiaknya, cerianya sama semua wali murid, bahkan guru-gurunya juga gitu. Gitu. Jadi para wali murid itu gampang untuk mengenal. Gitu. Nah, soalnya nih Bun, tadi kalau Bunda sudah menyampaikan merasa nyaman ya Bun, kan di sekolah di sini merasa aman dan nyaman. Menurut Bunda, lingkungan sekolah kami di SIT Permata ini, baik fisik maupun non-fisik ini, sudah baik Bun dalam proses belajar mengajar? Kalau dari segi fisik mungkin kan masih tumbuh berkembang ya, mungkin masih bisa besar lagi gitu kan. Dalam tahap-tahap masih pembangunan yang ini, yang itu kan masih selalu berbenah gitu ya. Progresnya luar biasa sekali gitu sih. Dari saya masukkan kakak pertama di sini sampai sekarang Kamila kelas 3 ini kan luar biasa perkembangannya kan gitu. Wow, sudah ada ini, wow sudah ada ini. Sudah ada tempat olahraga yang nyaman gitu kan gitu. Ya karena kita di lingkungan kota kan jadi terbatas gitu gitu. Itu kami menyadari. Jadi kalau mereka ribut masalah lapangan aja, biarin aja kan bisa gantian gitu loh. Dari segi non fisiknya juga perpustakaan, anak-anak kan bilang enak deh perpustakaannya, nyaman. Ya sudah, kamu bisa pinjam buku di situ, ngapain kita beli? Toh kamu beli juga sekali sudah ditaruh, judul-judulnya nggak ada, sampulnya entah kemana gitu kan, isinya kemana. Nanti kalau disuruh bawa buku, kalian bingung. Di perpus kan ada banyak, nah gendernya juga banyak kan Yus. Terus macam-macamnya juga banyak. Iya, tapi kan kadang-kadang aku sibuk kemana? Ke kantin gitu. Sibuk ke kantin. Insya Allah. Oke. Berarti lingkungannya baik fisik maupun non fisik puas ya Bun ya? Insya Allah Ustazah. Insya Allah. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, kalau dalam segi pembentukan karakter dan spiritual, pripun Bunda? Sangat membantu ya Ustazah. Karena kan kalau bagi kami yang biasa on time ya, karena saya tadi malu Ustazah, karena nggak tepat waktu gitu kan. Membiasakan anak-anak untuk tepat waktu dari bangun sampai prepare berangkat ke sekolah, kalian harus jam sekian sudah selesai melakukan aktivitas kalian. Nanti jam sekian kita harus sudah berangkat, dan di sekolah kan juga didukung. Jam 7 harus sudah masuk sekolah gitu kan.
terlambat ada konsekuensinya sendiri. Dan itu Fahri pernah terlambat sekali saat SAS karena dia sistem kebut semalam belajarnya. Malam dia tidur, pagi akhirnya saya ngajarin dia belajar sampai jam 7 kurang 15. Bismillah, semoga kamu lancar nak. Diantar sama ayah, terus ditanya, kenapa Mas Fahri terlambat? Ditanya apa tadi pagi sama Ustazah, kenapa terlambat? Terus kamu jawab, belajar. Siapa Ustazahnya? Ustazah siapa gitu? Dicatat, iya nggak apa-apa kan kamu baru sekali ini sayang. Iya lain kali nggak boleh, saya bilangnya gitu. Tapi alhamdulillah mereka sudah dalam disiplin waktu, karena kan nggak bisa kita membentuk karakter anak sehari semalam nggak Ustazah, harus bertahap. Perkembangannya bagus gitu loh, perkembangannya baik, waktunya mereka makan, ayo waktunya makan, ya makan, waktunya bermain, waktunya mandi. Kalau belajar saya nggak menekankan kecuali kalau ada sesuatu yang urgent, ayo belajar, karena kan bagi saya kok kayak pusing banget ya kalian. Sudah full day gitu kan, kan beda sama saya yang sekolah konvensional kan pulang jam sekian masih bisa hai sama teman-teman di luar, masih bisa main. Kan kalau mereka di sini dalam artian refreshingnya saat mereka mengaji, refreshingnya saat mereka bermain sama teman-teman dengan waktu yang terbatas gitu kan guys. Jadi ya itu saya bebaskan mereka saat istirahat. Ya wes, kalau mau istirahat, kalau ada yang tugas dari sekolah tolong diselesaikan gitu aja Ustazah. Masya Allah. Nah, Bun, dari anak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, mungkin ada salah satu momen yang bikin Bunda terharu dan merasa bersyukur banget menyekolahkan keempat anak itu di SIT Permata. Apa ya Ustazah? Ini momen yang paling berkenang banget sampai sekarang diingat. Saya selalu ingat setiap momen mereka kalau ada kegiatan di sekolah gitu. Selalu kami berusaha hadir, selalu saya berusaha support mereka kan kayak kakak kan selalu ikut wisuda hifzil oh luar biasa sekali, sampai daring pun kami dampingi. Terus yang terakhir kemarin kan sebelum kakak lulus itu kan Cesha sama kakak bisa hifzil bareng gitu loh. Luar biasa sekali. Kalau kakak itu kan saya alhamdulillah kakak sudah ini. Kalau Cesha itu kan yang saya harus butuh butuh effort yang luar biasa kan. Ayo Sa, kamu bisa Sa, ayo Sa. Padahal saya udah punya target tuh. Saya udah sekian, nanti kamu istirahat bulan ini. Udah saya target. Ternyata meleset semua Ustaz. Bukannya dia nggak bisa, dia nggak mau. Dan waktu itu kan sama kakak, ya Allah, kamu bisa wisuda hifzil sama kakak Sa. Wow, luar biasa sekali kan. Dan ini kan terus karena kakak itu orangnya pendiam jadi waktu Ustazah Fatma waktu itu kelas 5, Bunda nanti Atala ikut tampil ini untuk 17 Agustus. Oh ya Ustazah, iya Bunda. Oke, alhamdulillah Ustazah sudah dipercaya gitu kan. Dengan begitu kan kepercayaan dirinya sedikit-sedikit muncul Kakak ikut pentas, iya ndah. Latihan di mana? Di depan MA. Oke, ndah tungguin kan gitu Masya Allah. Berarti momen itu ya Bun ya, yang bikin jenengan terharu dan merasa bersyukur. Wah, luar biasa. Kalau selanjutnya Bun, selama ini anak-anak itu menunjukkan nggak Bun peningkatan dalam belajarnya atau masih? Alhamdulillah. Kan kalau saya belajar bukan masalah nilai tapi progres mereka belajar, memahami apa yang diajarkan, apa yang diberikan, itu yang saya nilai peningkatannya Jadi kalau kita pas dalam keadaan santai atau dalam keadaan jalan atau dimanapun di luar rumah yang tidak memikirkan pelajaran, mereka selalu ini loh, ini kota atau kabupaten ya. Ini kabupaten. Oh, berarti yang mimpin bupati ya. Oh, gitu. Jadi kan jadi lebih ke sharing gitu ya, Bu. Jadi kan saya anggap mereka berhasil dalam proses belajar karena kan paham. Bukan hanya stuck di buku aja kan, bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, kalau Bunda ini sudah sekarang anak-anak berarti sudah SD ya Bun ya? SD semua, kakak yang SMP. Satunya SMP. Iya. Nah, setiap tahun ajaran baru itu kan pasti ada ekstrakurikuler ya Bun? Bagaimana sih menurut Bunda? Apakah jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di SIT Permata ini
itu bisa meningkatkan jiwa prestasi yang ada di dirinya. Alhamdulillah ada ya Us ya. Apalagi tahun ajaran ini nih Us, luar biasa sekali ekstranya. Bikin bingung anak-anak milih Us. Aku mau volley, tapi aku pengen basket juga. Terus gimana? Tapi kan public speaking juga bagus. Ada olah vokal juga, Anda. Jadi kamu pilih yang mana? Mana ya Anda ya? Semuanya bagus ya sesuai minatmu aja, sesuai nyamanmu aja. Kamu mau pilih yang mana? Saya sampaikan seperti itu. Jadi itu bisa meningkatkan skillmu. Kamu maunya apa? Nanti bisa meningkatkan kemampuanmu. Kamu seneng apa? Tingkatkan aja lewat situ. Nanti kalau kamu kurang, kita tambahin dari luar seperti itu saya. Masya Allah. Tapi enggak ada komplain kan Bun terkait ekstrakurikuler? Oh, enggak ada. Paling komplain, aku pengen ikut ini kok kuotanya udah penuh ya Nda ya. Ya udah, cari lagi lah yang lain. Saya bilang, nggak mau, aku maunya ini. Nah, selanjutnya Bun, kalau tadi Bunda sudah menyebutkan fasilitasnya juga sudah baik ya Bun ya. Iya, alhamdulillah. Sekarang kan fasilitas yang disediakan sekolah sudah ada yang baru-baru ya Bun. Iya. Ada beberapa baru, contohnya seperti ruang kelas juga ada yang baru, terus lapangan ya, dapurnya biasa yang baru, terus kantin-kantin. Bagaimana Bun? Menurut pendapat Bunda dengan fasilitas yang sudah disediakan sekarang? Kalau menurut kami sudah memadai ya Us, cuma kalau anak-anak tuh selalu kurang gitu loh Us. Kenapa kantinnya sedikit ya? Aku nggak bisa jajan gitu. Jadi mereka selalu, aku nggak bisa jajan meskipun kantinnya sudah dibanyakin gitu kan sama Us. Sekarang loh kami nggak boleh jajan ke MA karena ditutup sama Pak Satpam. Iya karena kan sudah ada batasnya dan itu kan jalan umum, bukan jalan kompleks sekolah aja, tapi kan itu perumahan. Ya sudahlah, jajan aja di situ. Tapi kan kami umpel-umpelan. Dan kalau mereka protesnya gini, kelas ini loh Nda, bangunnya lo baru semua. Kenapa aku dulu waktu kelas ini enggak ya Nda ya? Itu kan namanya bertahap. Tapi kenapa aku di kelas 6 kok nggak kayak adik kelas 1? Kamu kelas 6 bukan kelas 1. Oke. Nah, selanjutnya nih Bun. Kalau menurut Bunda, hubungan antara sekolah SIT Permata, baik guru maupun dari yayasan kami kepada wali murid ikut pripun, sudah berjalan baik atau masih ada kurangnya? Monggo bisa disampaikan. Nanti kalau saran berarti nanti kita bisa memperbaiki. Alhamdulillah selama ini sudah bagus ya Ustazah, karena kan ada home visit ya Ustazah kan. Jadi kami bisa tahu anak-anak ini di sekolah bagaimana, kehidupan di sekolah bagaimana, kehidupan di rumah seperti apa kan kita bisa saling sharing ya Us. Anaknya seperti apa. Karena kan waktu home visit Kamila itu Ustazah juga, wow ternyata Kamila di rumah seperti ini ya. Dan itu kalau home visit kan selalu anak-anak itu ngumpul bersama gitu loh Us. Entah itu Ustazah Kamila, Fari, Jesha atau Atala, mereka selalu ada di situ. Oh gitu. Iya, jadi kayak kita ngobrol bareng lah ya gitu kan. Ngasih masukan, enggak Ustazah, Kamila di rumah enggak seperti itu. Di rumah dia begini. Berarti tetap stay ya Bun ketika home visit ya? Iya. Empat-empatnya ada di situ? Iya. Gitu. Soalnya biasanya kan kalau home visit nih, ada yang satu rumah sekolahnya di Permata semuanya, 3 gitu. Kan ini cuma salim, terus pinggir ya? Oh enggak, ikut nimbrung. Oh gitu. Iya. Jadi mereka kasih masukan juga ke Ustazah. Oh enggak. Jadi lebih rame. Iya. Jadi benar, jangan sampaikan tadi di rumahnya seperti pelangi, seperti sekolah lagi. Oke. Nah, selanjutnya nih Bun, apakah jenengan merasa didukung sebagai orang tua selama menyekolahkan 4 anaknya di sini dengan adanya sekoper, sekolah orang tua Permata gitu? Pripun Bun? Alhamdulillah didukung sekali nggih Ustazah nggih. Karena kan dengan begitu kita paham bagaimana sih cara mendampingi anak-anak dari umur sekian itu beda, Yang lebih berat kan anak pertama gitu, karena kan kita masih belajar menjadi orang tuanya, blind gitu kan. Gimana sih jadi orang tua? Oke, aku punya anak tapi belum bisa disebut orang tua, karena kan itu peran gitu, peran kita sebagai orang tua harus seperti apa dengan sekoper baik offline maupun online yang luar biasa sekali narasumbernya gitu. Baik yang untuk kelas bawah maupun kelas atas luar biasa sekali Us. Kami sangat didukung sekali. Masya Allah. Nah terakhir nih Bu, bagaimana menurut Bunda terkait biaya-biaya yang ada di SIT Permata ini? Apakah terlalu mahal
atau memang sudah pas dengan ukuran dengan fasilitas yang sudah kami berikan gitu. Monggo Bunda. Kalau biaya sih ada progresnya juga nggak Us? Kan dulu kakak waktu masih 2017 mungkin separuh dari SPP sekarang gitu. Dan memang makin lama makin naik karena kita lihat juga keluar Us. Di luar itu kan semua juga mengalami kenaikan kan gitu. Oke, wajar lah ya kan, semuanya butuh biaya ditingkatkan. Ya alhamdulillah diiringi dengan peningkatan fasilitas yang ada di sekolah kan seperti itu Us. Nah, kalau bagi saya pribadi tidak masalah karena niat saya kan bismillah anak-anak saya menjadi lebih baik daripada saya kan seperti itu. Masya Allah, berarti Masya Allah sekali obrolan kita pagi ini nih Sobat Permata. Banyak sekali pelajaran dari Bunda Diana, wali murid 4 anak yang sekolah di SIT Permata. Aplaus dulu dong untuk Bunda Diana. Nah, sebelum kita tutup nih Bun, Permata Talks kita pagi ini, saya ingin dong Bun disampaikan satu kalimat aja yang menggambarkan sekolah ini dan juga sedikit pesan untuk para orang tua yang lagi nonton nih, yang masih bingung untuk menyekolahkan di mana ya sekolah yang terbaik, di mana ya sekolah yang memiliki ilmu agama yang bisa mensukseskan anak-anak baik di dunia maupun di akhirat. Monggo Bun disampaikan pada orang tua Permata. Menurut kami, saya selaku wali murid 4 orang anak, sekolah Permata ini sudah sangat mendukung saya sebagai wali murid untuk menyekolahkan mereka di sini. Permata selalu tumbuh berkembang untuk menjadi lebih baik. Karena tidak ada hal-hal yang baik kalau kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan itu. Bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya dimanapun sekolahnya, perhatikan minat dan bakat anak-anak tersebut. Jangan kita memaksakan keegoisan kita. Orang tua pengennya sekolah di tempat yang wah tapi anaknya kurang berminat. Jadi kita harus minta pendapat mereka juga. Kamu mau sekolah di mana nak? Bakatmu seperti apa nak? Minatmu seperti apa? Harus kita dengarkan juga pendapat dari mereka. Bagi saya pribadi, sekolah Permata ini sudah memenuhi semua yang saya harapkan. Aplaus dulu dong untuk Bunda Diana yang telah memberikan inspirasi bagi para orang tua di luar sana. Nah, sampai di sini Bun podcast kita hari ini. Kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bunda Diana yang telah meluangkan waktunya. Nah, saya Fairuz Hasna, mohon pamit undur diri. Sampai ketemu pada event podcast Permata di event selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.